Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah saat ini masih diberi kesempatan untuk membawakan lagi atau membuat video lagi dalam rangka kita terus belajar dengan prinsip lifelong education, learning for all. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita melanjutkan video berikut ini. Sahabat-sahabat sekalian, masih kita akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang keterampilan membaca efektif. Kemarin saya telah menyampaikan kita belajarnya yaitu tentang membaca dengan pendekatan safi. Untuk saat ini kita akan lanjutkan dengan ragam tujuan membaca dengan tingkat yang berbeda. Sahabat-sahabat sekalian, kita dalam membaca tentu ada maksud dan tujuan. Dalam membaca tentu kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan itu tergantung kepada kita yang sering atau rutinitas, atau kita mau berpikir kritis dan kreatif di dalam membaca. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan ragam tujuan membaca dengan tingkatan yang berbeda. Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan ada empat tujuan dengan tingkat yang berbeda pada saat kita membaca. Jadi membaca ini, dalam kita membaca sebuah buku, tentu kita tujuannya ingin memahami isi dari sebuah buku tersebut. Tidak mungkin kita membaca koran, kita pun ingin mengetahui isi koran itu dengan memahami maksud dan tujuannya. Apapun yang kita baca tentunya tetap ingin mengetahui maksud dan tujuan daripada bacaan tersebut. Apalagi kita akan membaca sebuah buku, tentu kita harus bisa mampu memahami isi, maksud dan tujuan daripada buku tersebut. Begitu sahabat-sahabat. Di sini pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi, dan ini untuk belajar saya sendiri, sahabat-sahabat. Jadi jangan salah, video yang saya buat ini adalah video yang buat pembelajaran saya, bukan buat pembelajaran sahabat-sahabat semua. Artinya ini merupakan bagian daripada belajar saya. Kalau toh itu memang mungkin sahabat mau menyimak, mau memahami bersama-sama, ya saya syukur, alhamdulillah. Itu suatu mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua, dan setiap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu sahabat-sahabat. Oke, di sini ada 4 ragam tujuan dengan berbagai tingkat. Di sini ada 4. Yang pertama, bila mana kita membaca sebuah buku atau artikel atau koran, majalah, yang pertama dengan tingkatan pertama yaitu untuk membaca dalam rangka menjawab. Maksudnya bagaimana nih? Tujuan untuk menjawab apa, kan begitu. Menjawab apa makna kalimat ini atau kalimat yang ada dalam bacaan tersebut.
kebutuhan dari tingkatan ini yaitu hanya sebatas untuk mengetahui saja. Ibaratkan kalau kita anggaplah hanya untuk mengetahui dan membaca dengan tingkatan melek huruf begitu. Jadi artinya ini masih tingkatan dasar. Jadi apakah kita masuk ke mau mempelajari membaca itu apakah hanya sebagai melancarkan kata-kata, melancarkan membaca dalam kalimat, ingin mengetahui huruf A sampai Z, atau bagaimana? Di sini kita masih dalam tingkatan bahwa hanya mengetahui atau membuka atau menjawab tentang huruf-huruf dan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan kata-katanya, kalimat-kalimatnya hanya langsung dengan cepat gitu. Jadi gitu saja sahabat-sahabat untuk tingkat pertama, yaitu membaca untuk menjawab. Selanjutnya sahabat-sahabat, tujuan kedua dari kita membaca yaitu membaca secara sistematis. Ini tingkatan sudah membaca secara sistematis atau impactional reading. Jadi ini sudah meningkat dari hanya kita akan membaca cepatnya itu mengenal atau hanya pada melek huruf, kita sudah kepada sistematis sekarang, yaitu tingkatan yang kedua. Bagaimana dengan membaca secara sistematis ini sahabat-sahabat? Dengan kemampuan ini, jadi kita ini setiap seseorang sudah pada tingkatan yang kedua akan mampu menguasai jawaban dan pernyataan yang ada pada buku atau majalah atau koran atau bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi kita sudah mampu itu, tingkatan kedua sudah mampu menguasai, maksudnya ini nih, oh ini buku ini atau majalah ini, koran ini, maksudnya kesini nih, sudah sudah levelnya itu sudah bisa memahami, itu tingkatan kedua. Jadi dalam bukunya, dalam majalahnya sudah bahasanya sudah kita mulai pahami. Dari mana? Dari isi buku apa ini, terus struktur buku ini apa, terus bagian-bagian bukunya itu sudah kita bisa mulai memahami. Itu udah tingkatan kedua. Jadi bukunya, buku apa nih, bagian-bagian apa nih, atau strukturnya, bagiannya, mulai dalam bahasannya sudah mulai kita memahami. Itu tingkatan yang kedua sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita akan bagian yang ketiga, tujuan yang ketiga, yaitu membaca secara analitis yang lebih kompleks dan lebih sistematis. Jadi dari tujuan pertama, tujuan kedua ini malah lebih tingkatannya lebih tinggi lagi karena lebih kompleks. Di sini jadi tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 2 saja sudah bisa memahami isi buku, sudah bisa memahami struktur buku, isi daripada buku, bagian-bagiannya sudah kita mulai memahami. Apalagi dengan tingkatan ketiga, yaitu bisa menganalisis kita. Buku yang kita baca ini kita sudah bisa menganalisisnya. Dengan tingkatan ini, dengan cepat, dengan waktu yang terbatas. Ini luar biasa ini sahabat-sahabat. Kalau kita sudah bisa pada level 3 ini, artinya kita
sudah anggaplah sudah luar biasa, karena kita tidak hanya membaca biasa level 2 saja sudah, kalau kita membaca buku sudah paham dengan bagian-bagiannya, apalagi ini dengan bisa menganalisis, ini luar biasa sahabat-sahabat. Oke. Bagaimana tujuan untuk menganalisisnya? Artinya ini sudah menganalisis, terus membaca analisis ini bagaimana? Jadi di sini dalam membaca analisis ini bisa mampu memahami menyeluruh dan lengkap. Artinya lebih detail dengan maksud tujuan daripada adanya buku atau majalah atau koran, itu bacaan-bacaan kita sudah bisa memahaminya. Jadi sudah bisa menganalisis maksud dan tujuan daripada sebuah tulisan. Wah, ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan kita ada level-level ini, kita akhirnya mau ke arah mana nih, ke tingkatan mana? Apakah kita hanya di level 1 saja, hanya bisa menjawab dan membaca dengan menghafal membaca hanya dengan menghafalkan huruf-huruf, atau dengan apakah kita sudah bisa pada bagian-bagiannya, itu yang kedua. Kalau ini yang ketiga, sudah bisa menganalisis dari keseluruhan buku itu, bisa kita analisis maksud tujuan daripada buku ini itu A misalkan gitu. Oke, jadi tadi ini yang ketiga ya sahabat-sahabat. Sekarang tingkat yang keempat, membaca secara sintopikal atau istilahnya sintopikal reading, yaitu membaca yang paling kompleks dan paling sistematis. Itu sahabat. Jadi kalau yang pertama itu saya ulang-ulang supaya artinya kita ini bisa arahnya kemana, ke ragam mana, ke tingkatan mana kita akan menjadi yang gemar membaca ini. Karena sekali lagi saya mengingatkan diri saya bahwa membaca itu adalah kunci untuk menggali pengetahuan. Oke sahabat-sahabat, apakah kita akan hanya pada level melek huruf? Apakah kita akan hanya mengenal ini bagian-bagiannya saja, mampu hanya melihat bagiannya ini, tujuannya hanya sebatas bagian ini, bagian pendahuluan, isi, penutup, hanya bagian-bagiannya saja? Atau kita sudah masuk ke yang ketiga, itu sudah sistematis, sudah mau ke yang kompleks, yang lebih memahami lagi dengan level 3. Dan yang keempat itu udah kompleks, sudah sistematis. Ini udah memahami secara kompleks dan memahami dengan sistematis. Tapi ini memang sudah level 4 ini sudah lebih luar biasa, karena kita tidak mudah. Ini harus benar-benar kerja keras supaya kita bisa bahan bacaan itu dengan keterbatasan waktu, dengan sederhana, dengan mudah, itu ya harus kita gabungkan dari level 1, level 2, level 3, kita gabungkan menjadi sebuah sistematis dan kompleksitasnya kita pahami. Artinya kita dalam sebuah buku dari mulai awal sampai akhir itu kita pahami seutuhnya. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Kalau kita sampai bisa seperti itu, luar biasa.
Artinya ini karena apa? Penuh dengan komparasi, perbandingan komparatif, satu, kedua, ketiga, keempat, gabung semua ini. Ya kita tinggal memilih saja sahabat-sahabat. Kalau ini kan saya menginformasikan kita hayu terus belajar bersama dengan meningkatkan menggali pengetahuan bersama, terutama saya sendiri. Dengan memahami ini artinya kita punya arah. Dengan memahami ragam membaca, dengan ternyata ada tingkatannya, maka kita akan punya arah. Arahnya ke yang mana? Apakah hanya cukup tingkatan 1 melek huruf? Apakah kita hanya sudah sistematis tapi ini masih hanya memahami beberapa bagian saja? Apakah yang selanjutnya sudah mulai kompleks dan ini juga sudah sistematis kompleks? Apakah kita mau ke sistem atau level yang keempat? Kita bisa mudah memahami, bisa mudah dengan cara sistematis. Jadi tahapan-tahapan ini kita gabungkan. Kita ini memulainya dengan mengembangkan analisis, sahabat-sahabat. Jadi begini, mengembangkan analisis itu begini, sahabat-sahabat. Dalam level yang keempat, misalnya kita ada sebuah judul atau bab 1 misalnya, atau pembahasan 1. Kita ini baca dan kita bisa, selain daripada kita hanya itu, kita bisa mengolah, membuat kata-kata baru dengan pemikiran kita yang menjadi kata-kata itu hasil dari bacaan tersebut, dan kita baca langsung kita mampu untuk mengolah kata-kata lagi ini, sehingga kata-kata yang begitu banyak maksudnya udah langsung, oh ini maksudnya kita sampaikan. Misalnya bab ini, oh ini begini maksudnya. Jadi kita udah bisa mengambil kesimpulan dengan cepat. Itu dalam level keempat ini sudah luar biasa. Jadi begitu sahabat-sahabat. Jadi saya berharap untuk saya sendiri, teman-teman semua, ayolah kita menuju ke level 4 dalam membaca ini, sehingga kita kalau membaca sebuah buku itu bisa langsung menganalisis, sudah bisa dengan cepat, dengan sistematis bisa mencari kesimpulan dari maksud tujuan dari sebuah buku atau bacaan apapun lah. Jadi tidak hanya buku saja. Misalnya kita membaca koran itu kita baca, akhirnya kan apa nih maksud dan tujuan isinya, dan kita bisa menyampaikan tidak harus sesuai dengan itu, tapi memang sama maksud dan tujuannya ini gitu, sahabat. Jadi kita ini kalau sudah sampai pada level 4, membaca apapun, bacaan apapun, jadi dengan mudah untuk mengambil kesimpulan maksud dan tujuannya gitu. Oke sahabat-sahabat, jadi saya ulangi lagi supaya kesimpulan pada video ini. Kesimpulannya bahwa dalam ragam membaca kita akan mendapatkan 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama hanya melek huruf, apal huruf-huruf, cepat sih, cuman hanya apa saja, membaca A sampai Z itu jadi kata-katanya sudah tidak salah-salah. Yang kedua yaitu dengan secara sistematis, tapi hanya pahami sebagian-bagiannya saja. Kita memilih bagian awal, tengah,
penutup, cuman itu saja. Kemudian yang ketiga sudah sistematis dan kompleks, lebih kompleks, pemahamannya lebih analisis lagi, karena ini sudah menganalisis, untuk menggali informasinya sudah analisis gitu, sudah mulai. Yang ketiga, yang keempat ini sistematis dan kompleks dengan mampu secepat mungkin menyimpulkan isi dari sebuah buku tersebut dengan apa? Dengan kata-kata sendiri gitu. Jadi ini 4 dari ragam tingkatan tujuan daripada membaca itu. Kita mau ke arah mana? Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kita semua, terutama saya dan sahabat-sahabat. Ayo kita, saya pribadi mengajak ke diri saya sendiri, sahabat-sahabat. Jadi jangan salah, jangan wah ini ngajarin, bukan ngajarin, sahabat-sahabat. Ini hanya mengajak untuk diri saya. Ayo kita terus tingkatkan dalam membaca, memahami sebuah isi bacaan, baik itu majalah, koran, buku, hanya tidak separuh-separuh. Kita harus sampai pada kesimpulan dan mampu menyampaikan dengan kata-kata sendiri. Itu yang paling bagus. Oke sahabat-sahabat, saya kira ini sudah saya sampaikan 4 ragam tujuan daripada membaca dengan tingkat level. Kita mau yang mana, mau level 1, 2, 3, dan 4, silahkan sahabat-sahabat untuk. Dan kita bisa, setelah video ini saya buat, saya juga sadar nih, oh saya baru yang keberapa nih, kan gitu. Jadi begitu sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat terutama untuk saya, dan barangkali sahabat-sahabat adanya video ini merasakan adanya manfaat, alhamdulillah. Karena tujuannya sih belajar untuk saya, tapi tidak ada salahnya kita belajar bersama, memahami apa yang saya sampaikan ini bermanfaat atau tidaknya. Saya harapkan sih ini bermanfaat. Begitu sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat-sahabat, saya sih berharap supaya kelihatannya seru gitu kalau sudah subscribe-nya banyak, like-nya banyak, terus komen-komen lah gitu. Jadi tidak apa-apa sahabat, artinya kan saya tetap akan belajar konsisten di sini, memberikan istilahnya kata, kalau itu mah wejangan buat saya sendiri, menggali dari sebuah buku untuk disampaikan melalui YouTube ini, sehingga saya punya pedoman gitu. Itu sahabat. Jadi oke, untuk lanjutannya sahabat-sahabat, saya masih dalam keterampilan membaca efektif. Untuk kelanjutannya video berikutnya yaitu teknik membaca efektif. Tekniknya ini sudah masuk ke teknik. Kalau kemarin kan hanya pendekatan, yang saat ini sudah ke ragam level dari sebuah tingkatan membaca. Tujuan arah kita mau ke level mana. Yang video berikutnya insya Allah selanjutnya saya akan sampaikan tentang teknik membaca efektif. Jadi teknik membaca efektif, silahkan nanti sahabat-sahabat bisa juga menyimak untuk mudah supaya diingetin, yaitu subscribe, bisa di like, bisa loncengnya di tekan biar ada suara nanti pada saat saya upload, suara sudah menandakan wah ini dari channel Kampus Maya 21 sudah muncul lagi nih gitu kan.
Jadi Kampus Maya 21 selalu update, insya Allah selalu update. Yang penting mudah-mudahan kita bersama berdoa selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani gitu sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, itu yang utama. Tidak lupa kita bersyukur atas nikmat yang paling utama, yaitu nikmat sehat gitu. Itu saya belajar. Teman-teman atau sahabat-sahabat juga, ayo simak gak apa-apa. Ini bukan menggurui, bukan mengajari, tapi untuk belajar saya sendiri. Lagi terakhir, subscribe, like, komen, loncengnya jangan sampai itu gambarnya tidak ditekan, biar update selalu diketahui. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan untuk sahabat semua. Kita tunggu video berikutnya dengan tema masih keterampilan membaca efektif dengan teknik membaca efektif. Tunggu teknik membaca efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.